Sebab kebinasaan para penuntut ilmu di awal perjalanannya, mungkinkah ada penuntut ilmu yang binasa? Bukankah menuntut ilmu itu kebaikan? Bukankah mencari ilmu merupakan amalan mulia? Bukankah ilmu akan menuntun ke cahaya terang? Mengapa bisa binasa? Kebinasaan penuntut ilmu akan terjadi bila di awal-awal perjalanannya dalam mencari ilmu, pikirannya dipenuhi dengan ide-ide permusuhan, benci-membenci ke sesama muslim, meremehkan orang lain, merasa sombong dengan ilmu yang diperoleh, serta merasa paling benar di hadapan manusia, padahal tidak ada ayat Al-Quran atau hadits Nabi yang menjamin bahwa dirinya paling benar. Penuntut ilmu yang benar akan mengisi waktunya dengan membaca, menghafal, beribadah, berdoa, beradab kepada guru, beradab kepada kawan, mengasihi sesama muslim, lapang dalam perbedaan, selalu berprasangka baik ke orang lain. Bukan mengembangkan perilaku-perilaku buruk yang justru akan menjauhkannya dari kebaikan, keberkahan, maslahat. Perilaku buruk yang dilakukan di awal menuntut ilmu, yaitu bermusuhan, kebencian, kesombongan, bisa menghancurkan masa depan seorang penuntut ilmu. Seharusnya dengan ilmu yang diperoleh mereka bisa memetik manfaat, kebaikan, amal salih, adab yang luhur, bukan malah mengisi hari-hari dengan permusuhan, kebencian, kesombongan. Inilah bencana yang terjadi di awal perjalanan menuntut ilmu. Nasalullah al-afiyah. Imam Al-Waqi, gurunya Imam Syafi'i pernah mengatakan, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada ahli maksiat. Perbuatan maksiat saja bisa menutup pintu ilmu, apalagi bila hati penuntut ilmu dipenuhi permusuhan, kebencian, kesombongan. Bukannya iblis di zaman dahulu tergelincir dari sorga karena kesombongannya? Imam Ibnu Taimiyah berkata, seorang ahlus sunnah paling mengerti dengan pendapat yang benar, dan juga paling pengasih ke sesama manusia. Jelas sekali, menurut Imam Ibnu Taimiyah, bukti keberkahan ilmu seorang ahlus sunnah, selain benarnya dalil dan hujah, adalah ketinggian akhlaknya di mata manusia. Hal itu beliau terapkan dalam amal perbuatannya. Suatu hari, murid beliau Imam Ibnu Al-Qayyim datang membawa berita gembira bahwa musuh Imam Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Mahluf sudah wafat. Justru Ibnu Taimiyah menegur muridnya, beliau ingatkan tidak pantas bergembira di atas musibah yang menimpa orang lain. Bahkan beliau mengajak untuk taziah ke rumah Ibnu Mahluf dan membantu keluarganya. Tak lupa perkataan agung dari Imam Syafi'i rahimahullah, pendapatku benar, tapi bisa juga salah. Pendapat orang yang menyelisihiku salah, tapi bisa juga benar, lihatlah dengan hati nurani dan kesadaran penuh. Seorang ulama sehebat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ternyata sangat rendah hati. Beliau tidak memandang semua pendapatnya mesti benar, bisa jadi kebenaran ada pada pihak lawan beliau. Itulah akhlak agung para ulama, imamnya para penuntut ilmu. Proses ulama dalam menuntut ilmu, pertama, dimulai dengan mendengar atau menyimak pelajaran. Kedua, mencatat pelajaran yang disampaikan. Ketiga, memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Keempat, mengamalkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, menghafalkan pelajaran yang disampaikan. Keenam, mendiskusikan pelajaran di bawah pengawasan gurunya. Ketujuh, mengajarkan pelajaran kepada orang lain. Kedelapan, membela ilmu dengan menegakkan hujah kepada orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Kesembilan, istiqamah dalam menjalani hidup sebagai seorang penuntut ilmu. Kesepuluh, ikhlas dalam menjalani semua itu, agar ia beroleh pahala di akhirat nanti. Fakta yang ada di zaman masa kini, banyak penuntut ilmu belum tuntas dalam mendengar, mencatat, memahami, mengamalkan, hingga mendiskusikan pelajaran. Tetapi hatinya dibakar oleh ambisi untuk cepat-cepat menghukumi manusia yang lain sebagai sesat, menyimpang, tidak mengerti sunnah, dan sebagainya. Padahal dirinya bukan ulama, juga tidak mewakili dewan ulama negara manapun.
Para ulama saja kalau ditanya tentang kesesatan Ahmadiyah atau Syiah, mereka harus berkumpul dulu, mengumpulkan bukti-bukti, membuka puluhan hingga ratusan kitab, mengadakan rapat berulang kali, berdiskusi panjang, hingga diperoleh kesimpulan fatwa yang kuat. Tapi para penuntut ilmu masa kini tidak memerlukan semua itu. Mereka cukup membaca artikel-artikel, mendengar rekaman ceramah, melihat potongan video-video, setelah itu mereka akan menyesatkan semua orang yang berbeda pendapat dengannya. Meskipun orang-orang itu sudah dinasehati agar menjauhi perselisihan, agar mengembangkan persaudaraan, agar rendah hati, agar sabar dalam proses, agar mengutamakan adab, dan sebagainya. Tapi mereka tak peduli. Yang mereka inginkan hanya mengalahkan musuhnya, merasa dirinya paling hebat, kemudian bisa berlaku sombong di mata manusia. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mau jadi apa nanti, kalau cara menuntut ilmunya seperti itu? Semoga saja Allah Al-Hadi memberikan mereka hidayah, juga kepada kami, untuk menetapi jalan ilmu yang lurus, hikmah, dihiasi adab dan akhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya hati, dan tersembunyi. HR Muslim, bertakwa adalah menjaga diri dari dosa-dosa, kaya hati adalah lapang dada, penyabar, pemaaf, santun, rendah hati, tersembunyi adalah beramal ikhlas untuk Allah, bukan mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Semoga nasihat sederhana ini bermanfaat. Mohon dimaafkan atas semua kesalahan lahir batin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bumi Allah, 18 Jumadits Tsani 1442, Al-Fatihah Al-Afwi Rabi.